Halo saudara-saudara Katolik Indonesia, apa kabar? Masih setia dan sabar di rumah saja kah? Hah? Ada yang sudah mulai jalan-jalan? Keluarganya sudah sering arisan? Jangan ya, karena kita bisa jadi sumber penyakit dan kematian bagi orang-orang terkasih kita loh. Hidup new normal itu bukan berarti hidup langsung bebas kayak dulu. Nah, daripada mutung dan kesel, mending kita dengarkan satu kisah dari kitab suci mengenai kesabaran dan kesetiaan. Kok kisahnya tentang kesabaran dan kesetiaan sih, Wen? Iya, soalnya kan kita semua saat ini kan diminta untuk sabar dan setia tinggal di dalam rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Wah, seru juga nih karena dikaitkan dengan kitab suci ya. Oke lah kalau gitu. Centuries ago. Suatu hari, cucu dari Bapak Abraham, anak dari Bapak Ishak yaitu Yakub, sedang duduk-duduk di kemahnya. Bapak Yakub mempunyai 12 anak, tapi satu anak benar-benar dikasihinya, yaitu Yusuf. Karena Yusuf lahir dari istri yang sungguh-sungguh dikasihinya, yaitu Rahel. Dan Yusuf lahir pada saat ia sudah tua. Karena mengasihi Yusuf, maka Yakub memberikan jubah yang indah. Maka ke-10 saudara tirinya iri kepadanya. Lalu mereka merencanakan hal yang jahat. Mereka hendak membunuh Yusuf. Untunglah 2 di antaranya berbaik hati. Dan akhirnya mereka hanya membuang Yusuf di sumur kering, lalu menjualnya kepada saudagar bangsa Midian yang sedang lewat. Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Di sana ia bekerja dengan rajin dan ia setia pada Tuhan. Maka Tuhan memberkatinya dengan cara memberikan kelimpahan kepada Potifar tuannya. Loh, kok kepada Potifar? Iya, karena setelah Potifar melihat bahwa ia menjadi berkelimpahan, Potifar mengerti bahwa Yusuf diberkati Tuhan. Maka ia pun mengasihi Yusuf dan memberikannya kuasa dan kepercayaan atas rumahnya. Tapi kembali kesetiaan dan kesabaran Yusuf diuji. Nyonya Potifar, maksudnya istri dari tuannya itu, mengajak Yusuf selingkuh. Tapi Yusuf yang tahu diri dan takut pada Tuhan itu menolak ajakannya. Tentu kita akan berpikir ya, kalau tidak berdosa, tentu tidak akan mengalami kesulitan. Istri Potifar sakit hati ditolak. Maka ia malah memfitnah kemana-mana bahwa Yusuflah yang mendekati dia. Potifar percaya pada istrinya, lalu memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Lama loh dia di penjara, sampai lebih dari 2 tahun. Namun di penjara pun ia disukai dan dipercaya oleh kepala penjara, karena Yusuf tetap sabar dan setia. Bukannya Yusuf nggak mau keluar penjara loh. Dia bahkan sudah titip pesan sama juru minum Firaun, supaya kalau juru minum itu sudah dikembalikan ke jabatannya, ia bisa dibantu keluar dari penjara, bahkan dari Mesir. Tapi juru minum itu melupakan dia. Nah, singkat cerita, akhirnya Firaun bermimpi, dan mimpi itu meresahkannya. Firaun menyuruh ahli-ahli mimpinya menafsirkan arti mimpi lembu kurus dan lembu gemuk, maupun gandum kurus dan gandum berisi. Tapi tidak seorang pun mampu menafsirkannya. Maka juru minum pun teringat pada Yusuf yang juga menafsirkan mimpi baginya di penjara. Firaun menyuruh mengeluarkan Yusuf dari penjara, dan Yusuf menafsirkan mimpi itu bagi Firaun. Maka Firaun pun memberikan kekuasaan kedua di negeri itu kepada Yusuf. Pendek cerita, Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Bahkan ia juga menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, memboyong ayah dan saudara-saudaranya ke Mesir, dan menjadikan mereka suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tahu nggak sih kenapa Firaun itu begitu bersyukurnya atas tafsir mimpinya Yusuf, sehingga ia memberikan kekuasaan nomor 2 kepada Yusuf? Ternyata Mesir itu tidak pernah mengalami kelaparan dan kekeringan, apalagi sampai 7 tahun berturut-turut. Sungai Nil di Mesir itu memberikan air yang berkelimpahan setiap tahun, sepanjang tahun. Nah, kalau tidak gara-gara tafsir mimpinya Yusuf, maka Mesir pasti tidak akan selamat dari kelaparan itu. Di Kejadian 41 ayat 45 dikatakan, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah. Ternyata artinya adalah Allah bersabda,
ia hidup. Apa yang bisa kita teladan dan pelajari dari Yusuf, Kak? Pertama, hidup manusia tidak selalu lancar. Allah tidak menjanjikan hidup ini enak bagi mereka yang beriman, karena penderitaan itu adalah akibat dosa. Ya. Sementara tak satu pun dari kita yang tidak berdosa, maka kita pasti akan menderita. Tapi Allah kan selalu menyertai kita ya Kak dalam tiap langkah hidup, setiap penderitaan, setiap juga kenyamanan hidup kita. Kita punya Ya, Tuhan betul. Yesus yang membantu memikul kuk kita. Dia yang sudah lebih dulu menyelesaikan yang berat-berat bagi kita. Udah lebih dulu menderita bagi kita. Betul. Jadi kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi itu nggak akan mungkin lebih dari yang mampu kita tanggung. Iya, betul sekali. Kedua, apa Kak? Kedua, Yusuf tuh pun seperti kita, menghabiskan banyak waktunya di dalam penjara. Kita pun mungkin saja saat ini merasa demikian. Apa tuh? Kenapa, Wen? Ya kita nggak boleh aktivitas di luar, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh Iya, sekolah. rasanya kayak di penjara ya. Iya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf, Kak? Ya, ia tuh tetap sabar menantikan penyelamatan dari Allah. Ia tetap setia untuk tidak berbuat dosa. Terus ia tetap bekerja sehingga ia dikasihi kepala penjara. Ia tetap berbuat baik dan menggunakan talentanya untuk menafsirkan mimpinya bagi juru minum dan juru roti yang ikut di penjara sama dia. Itu doang Kak, pelajarannya Kak. Ada dong nih terakhir yang ketiga. Oke. Melalui kesabaran dan kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Yaitu ada, kalau nggak salah 70 kan? Wah, 70. Kita pun diminta untuk sabar dan setia seperti Yusuf. Melalui kesabaran dan kesetiaan, kita dalam menanti peraturan negara dan gereja, termasuk juga protokol kesehatan, kita membuka diri bagi pekerjaan Tuhan menyelamatkan keluarga dan negara kita. Jadi yuk kita sabar dan setia pada Tuhan dan berdoa bagi keselamatan keluarga dan negara kita. Tuhan memberkati.